Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Ayo sebelum kita ibadah pada pagi hari ini, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kalau kami pada pagi hari ini diberi kesempatan sekali lagi Tuhan, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan mulut kami, terlebih lagi kami serahkan hati kami. Biarlah Tuhan kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Engkau. Ilah kami Tuhan, para anak-anak-Mu, kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami siap memuji nama Tuhan. Mari sama-sama yang siap kita katakan amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Yes, shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Amen. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sukacita bergelora, sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh, ku menyembah Tuhan, oh, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya kita boleh ada saat ini. Gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, di hatiku. Amin. Sukacita, sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh, ku menyembah Tuhan, oh, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, oh, dan perbuatannya. Gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, di hatiku. Gelora sukacita, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, di hatiku. Kita mau sama-sama mendaki gunung bersama Tuhan Yesus. Siap! Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau. Yesus besertaku. Ku daki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Hey, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, Di atas, di bawah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kau ada, Di suka, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkau siap. Pasukan Kristus
Kita mau jaki-jaki gunung bersama Tuhan. Ku jaki gunung yang tinggi. Hey, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus, di kanan kau ada Tuhan. di kanan kau ada, Di kiri kau, ada di atas, di bawah, atas dan di bawah kau ada. Oh, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Sebab engkaulah Yesusku. Sebab engkaulah Yesusku. Sebab engkaulah Yesusku. Sekali lagi sama-sama katakan. Sebab engkaulah Yesusku. Yeay. Bersama Tuhan kita selalu gembira, kita selalu sukacita ya Kak Ima ya. Amin. Ah. Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Siapa yang melihara kita? Tuhan Yesus. Siapa yang mengasihi kita? Tuhan Yesus. Siapa yang memelihara kita? Tuhan Yesus pasti itu. Siapa yang memberkati kita? Tuhan Yesus. Oke. Tuhan Yesus nomor satu. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin Tuhan. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Apapun, bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita tahu Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kalau mungkin sekarang kita sedih, kalau mungkin kita sekarang butuh teman, siapa yang kita panggil? Tuhan Yesus.
Karena hanya satu-satunya pribadi yang mengenal kita jauh dibanding orang lain, jauh dibanding siapapun juga, hanya Tuhan Yesus saja. Mari kita mau siapkan hati kita teman-teman, kita mau berdoa, kita mau terima berkat Tuhan, kita mau percaya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. Kami percaya kuasa-Mu ada berlaku atas hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari sama-sama kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Mari sama-sama dari hati kita katakan, satu-satunya yang ku percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati. Haleluya Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari adik-adik sekolah minggu, kita mau belajar menyembah Tuhan. Kita mau belajar datang di hadirat Tuhan dan mengatakan, Tuhan terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan berikan buat aku hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ini kami Allahku. Yesus, Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Katakan dengan iman, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi, Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Haleluya Tuhan. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari adik-adik kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Satunya yang ku andalkan. Mari sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Siapa yang butuh kedamaian, siapa yang butuh sukacita baru, panggil nama Tuhan. Katakan, Engkau satu-satunya yang ku andalkan Tuhan. Satunya yang ku andalkan. Hati kami siap Tuhan. Satunya yang ku percaya.
Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini anak-anakmu, anak-anak sekolah minggumu bisa kembali lagi berkumpul untuk beribadah bersama di ibadah online GSJ Maranatha, ibadah sekolah minggu online GSJ Maranatha. Semua itu karena anugerah-Mu Tuhan, kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu walau dalam keadaan yang seperti ini. Walau kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, hanya bisa secara online, kami tetap mengucap syukur dan kami tetap bersuka cita Tuhan, karena inilah rencana-Mu yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Bila Tuhan tolong hamba-Mu yang lemah ini, yang tidak berdaya ini, agar bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong hamba-Mu agar bisa menyampaikan firman Tuhan dan bisa menjadi berkat buat adik-adik sekolah minggumu di tempat, di setiap rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Waduh, apa kabar nih? Semoga adik-adik di rumah semua sehat-sehat, baik-baik saja walaupun masih dalam keadaan di rumah saja ya adik-adik ya. Kak Moris berharap, Kak Moris senang sekali ada di sini dan Kak Moris sangat berharap adik-adik di rumah tetap sehat-sehat. Jadi selain itu adik-adik jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa tetap memakai hand sanitizer, rajin cuci tangan, dan tentunya rajin minum vitamin. Dan kalau kemana-mana ingat ya, jangan lupa pakai apa? Pakai masker, betul sekali adik-adik. Sebentar nih, Kak Moris kan sudah nggak ketemu adik-adik ini sudah lama banget ya, sudah 6 bulan lebih Kak Moris nggak ketemu sama adik-adik. Kak Moris mau tanya, Kak Moris mau tanya, kira-kira adik-adik kangen nggak sama Kak Moris? Apa? Gak kedengeran? Kangen gak sama Kak Moris? Enggak. Sevanya keras banget bilang enggak. Ya gak apa-apa lah Kak Moris gak dikangenin, memang wajahnya gak kangenin ya. Tapi Kak Moris, pastinya Kak Moris tetap kangen sama adik-adik semua, tetap rindu bisa berkumpul bersama-sama di gereja lagi, bersekutu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, memuji nama Tuhan bersama-sama lagi di gereja. Dan kita berdoa sama-sama ya, semoga pandemi virus corona ini segera berlalu dan kita bisa bersama-sama lagi datang ke gereja, bertatap muka secara langsung, bersekutu lagi, dan akhirnya memuji nama Tuhan lagi dengan sukacita. Ada amin? Amin ya. Oke, sekarang Kak Moris mau memberikan cerita, mau bercerita sesuatu. Ada yang tahu Kak Moris mau cerita apa? Nggak tahu ya? Pasti nggak tahu, karena ditanyakan rahasia. Nah, kalau nggak tahu Kak Moris mau kasih clue, Kak Moris mau cerita apa? Mama Rosa silakan tolong bawakan bekalnya Kak Moris. Mama Rosa yang rambutnya, Mama Rosa yang rambutnya keriting hari ini. Oke. Terima kasih Mama Rosa. Taruh sini aja kamu. Ya.
Nah, hari ini Kak Morris bawa bekal ini. Nah, kelihatan nggak ya? Rotinya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kak Morris bawa bekal 5 roti dan Kak Morris juga membawa bekal ini. Teng teng. Kelihatan nggak sih? Oh iya, kelihatan. Ini Kak Morris membawakan 1 ikan, 2 ikan. Baunya enak, sudah siap untuk dimakan. Nah, dari petunjuk yang Kak Morris sudah berikan, sudah kebayangkan Kak Morris mau cerita tentang apa? Sudah ya. Kalau sudah kebayang, Kak Morris sekarang ajak adik-adik untuk membawa Alkitabnya dan membuka Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Sudah Alkitabnya sudah dibawa? Sudah dibawa Alkitabnya? Bagus. Sekarang dibuka Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu. Oke. Kak Morris akan bacakan untuk kalian semua dari ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Sampai di situ dulu. Kak Morris mau ceritakan sedikit latar belakang peristiwa ini terjadi. Kalau adik-adik perhatikan kisah ini, kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang di kitab-kitab sebelumnya, di Injil sebelumnya, Injil Matius, Markus maupun Lukas. Ternyata kisah ini terjadi tepat setelah Yohanes Pembaptis dipenggal oleh Herodes. Yohanes Pembaptis dipenggal oleh Herodes dan akhirnya Tuhan Yesus ketika mendengar kabar itu hatinya berkabung, hatinya berduka. Maka dari itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya memutuskan untuk pergi menyendiri, pergi menyepi, yaitu ke danau tadi, Danau Tiberias. Danau Tiberias, di sana ada pegunungan itu dekat dengan kota Betsaida. Di sanalah Tuhan Yesus akan pergi. Dan ketika Tuhan Yesus pergi ke sana, ternyata banyak orang berbondong-bondong, tidak hanya cuma satu ya adik-adik, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Pada zaman itu Tuhan Yesus memang sedang sangat terkenal. Mungkin kalau zaman sekarang Tuhan Yesus itu kayak Raffi Ahmad, kayak Atta Halilintar terkenalnya. Semua orang tahu. Bahkan ya mungkin kalau Morris membayangkan kalau zaman dulu itu sudah ada YouTube ya, mungkin ada banyak yang bawa kamera, bawa HP nge-vlog mungkin ya. Halo guys, waduh kita lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus nih, kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Ikuti perjalananku ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe gitu ya. Mungkin ya, tapi kan zaman dulu gak ada internet. Jadi mereka semua berbondong-bondong mengikuti Yesus karena yaitu tadi Tuhan Yesus terkenal karena dia mampu melakukan mujizat-mujizat yang besar. Tuhan Yesus mampu melakukan penyembuhan, kuasa kesembuhan. Jadi dia begitu terkenal. Akhirnya walaupun Tuhan Yesus pengen menyendiri ternyata diikuti banyak orang. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang itu, hatinya tetap berbelas kasihan adik-adik. Akhirnya dia berhenti di suatu tempat di pegunungan, berhenti untuk mengajar orang-orang itu sampai tengah malam adik-adik, sampai tengah malam, sampai malam hari. Dan ketika malam hari tiba, Tuhan Yesus juga melihat orang-orang yang mengikutinya wajahnya sudah mulai pucat, sudah mulai kelaparan, sudah mulai mungkin mengeluh, matanya sudah mulai sayu karena lapar.
Tuhan Yesus berbelas kasihan dan akhirnya menanyakan itu kepada Filipus. Tuhan Yesus menanyakan, di manakah kita bisa membeli roti untuk bisa memberi makan orang-orang ini? Kenapa Tuhan Yesus menanyakan itu kepada Filipus? Kita akan tahu di ayat selanjutnya ya. Kita baca di ayat Yohanes 6 ayat 6 sampai ayat 9. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat 8, seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Di sini Tuhan Yesus menanyakan itu kepada Filipus bukan karena Tuhan Yesus nggak tahu. Tuhan Yesus tahu apa yang akan dia perbuat, tapi Tuhan Yesus ingin mengetahui respon dari Filipus. Dan respon dari Filipus ternyata dia masih menggunakan pemikiran manusianya. Dia bilang, Tuhan Yesus 200 dinar aja nggak cukup loh buat memberi makan begitu banyak orang, beribu-ribu orang di sini. Kamoris mau ngasih apa ya? Kasih tahu 200 dinar itu berapa. Kamoris setelah cari tahu gitu ya, ternyata 1 dinar adik-adik, 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja orang Israel pada zaman itu. Upah 1 hari kerja orang Israel adalah 1 dinar. Anggap saja Kamoris mau membandingkan di Kota Malang ya. Kota Malang UMR-nya, upah minimum regionalnya itu sekitar 3 juta rupiah. 3 juta rupiah dibagi 30 hari kerja, berarti 1 hari berapa adik-adik? 100.000 rupiah. Jadi kita anggap 1 dinar itu adalah 100.000 rupiah. Berarti kalau 200 dinar berapa adik-adik? 200 dikali 100.000 sama dengan 20 juta rupiah adik-adik. 20 juta rupiah bukan jumlah yang sedikit kan? 20 juta loh ya. Itu pun masih belum cukup untuk bisa memberi makan, membelikan roti orang-orang yang mengikuti Yesus. Dia bilang gak mungkin Tuhan 200 dinar gak cukup, 20 juta gak cukup. Datang murid yang kedua, namanya Andreas. Dia berinisiatif untuk memberikan solusi. Tapi ya itu tadi, dia tetap ada keraguan-raguan gitu ya. Tuhan Yesus, Andreas bilang gitu ya, Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tapi di kata-kata selanjutnya Andreas bilang, tapi apalah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas sudah bagus, dia menawarkan solusi, tapi tetap ada keraguan-raguan dalam hatinya dia. Dia tetap mempertanyakan, dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, mana bisa kita memberi makan segitu banyak orang? Filipus ragu, Andreas pun ragu. Mereka lupa, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang bisa menjadikan sesuatu yang awalnya mustahil menjadi tidak mustahil lagi, menjadi mungkin. Dan akhirnya keraguan-raguan Filipus dan Yohanes dipatahkan di ayat selanjutnya ya adik-adik. Dipatahkan di ayat selanjutnya, kita baca di bacaan terakhir ya, di Yohanes 6 ayat 10 sampai 13. Kita baca ya, kamu harus bacain. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah
orang makan. Bayangkan. Keraguan-raguannya Filipus, keraguan-raguannya Andreas dipatahkan semua. Hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, mereka bisa mengenyangkan, memberi makan 5.000 orang laki-laki dan menyisakan 12 bakul. Luar biasa. Tuhan mengubah sesuatu yang sepele menjadi luar biasa. Tapi Kak Morris mau bahas itu lebih jauh. Kak Morris mau bahas tokoh yang penting di peristiwa ini tapi jarang dibahas, yaitu seorang anak yang rela hati memberikan bekalnya, yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan. Dari seorang anak ini yang Kak Morris gak tahu namanya siapa, Kak Morris gak tahu mungkin dia umurnya berapa, kita bisa mengambil pelajaran. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari anak ini adalah Tuhan Yesus bisa memakai siapa saja. Tuhan Yesus bisa memakai siapa saja. Tuhan Yesus bisa memakai orang muda, orang tua. Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak memandang tua muda, tidak memandang kaya miskin, warna kulit putih atau hitam. Tuhan Yesus tidak memandang suku, Jawa, Kalimantan, Medan, Papua. Tuhan Yesus tidak memandang itu semua. Terbukti dari anak ini. Yang dipakai Tuhan adalah seorang anak yang mungkin sering kali dianggap, wah anak kecil bisa apa, anak kecil bisa apa. Tapi ternyata Tuhan malah memakai seorang anak untuk bisa menjadi perpanjangan tangan mujizatnya. Seorang anak ini bisa dibilang bukan, Kak Morris bisa katakan anak ini bukan orang kaya. Bahkan bisa dibilang anak ini orang miskin. Kenapa Kak Morris bisa katakan anak ini orang miskin? Karena yang dia bawa adalah roti jelai. Roti jelai. Adik-adik tahu roti jelai? Enggak tahu ya? Adik-adik, roti jelai itu adalah sejenis gandum, tapi kualitas nomor 2. Harganya lebih murah. Jelai itu bisa bisa diolah untuk makanan ternak. Jadi diutamakan untuk makanan ternak, tapi bisa diolah menjadi roti pengganti gandum. Tapi ya itu tadi, karena harganya murah, biasanya dimakan oleh orang-orang miskin, seperti itu. Jadi anak ini hanya membawa bukan roti gandum, bukan roti kualitas utama, kualitas pertama, enggak. Dia hanya membawa roti kualitas kedua. Tapi Tuhan enggak melihat itu, Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat hati anak ini yang rela memberikan. Dan maka dari itu kita masuk ke pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari anak ini, yaitu Tuhan Yesus menghargai pemberian dengan kerelaan hati, adik-adik. Tuhan Yesus menghargai pemberian dengan kerelaan hati. Kak Morris gak tahu umur anak ini berapa ya, adik-adik ya. Mungkin kalau Kak Morris mengira-ngira mungkin umurnya 11 atau 12, atau usianya sekitar, atau mungkin kalau bisa dikategorikan kelas, mungkin kelas 5 atau 6 SD. Karena dia sudah membawa bekal sendiri gitu ya. Kak Morris membayangkan dia dari rumah, "Ma, aku mau ikut Tuhan Yesus, aku mau lihat Tuhan Yesus yang bisa mengadakan mujizat." "Oh iya nak, ini mama kasih bekal, mama cuma bisa ngasih bekal 5 roti dan 2 ikan supaya kamu gak kelaparan." "Oke ma." Akhirnya dia berangkat mengikuti Tuhan Yesus, berangkat. Dan ketika dia di sana, ketika Tuhan Yesus ingin memberikan makan 5.000 orang, akhirnya anak ini dengan rela hati mau memberikan. Padahal resikonya besar loh ya. Resikonya dia cuma punya itu, bekalnya cuma itu doang. Dia bisa aja kelaparan, akhirnya jatuh sakit kan bisa aja. Tapi dia mau mengambil semua resiko itu untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dia mau mengambil semua resiko itu untuk bisa membantu pekerjaan Tuhan lewat bekalnya dia, yaitu 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Kak Morris ambil contoh mungkin ya, Benaya mungkin kalau dibekali sama mama, "Nak, Benaya ini mama bekali buat makan siang di sekolah, terus mama lebihi ya bekalnya untuk waktu kamu ekskul taekwondo ini ya."
jangan lupa dimakan. Tapi waktu siang hari Benaya ketemu temannya yang lupa bawa bekal, terus temannya Benaya minta bekal itu. Ben, aku minta bekalmu dong semuanya, aku lapar banget. Apakah Benaya akan memberikan semua bekalnya? Belum tentu kan ya, karena Benaya tahu, waduh kalau bekalnya tak kasih semuanya aku nanti lapar, aku taekwondo gak bisa nendang dengan baik, bisa jadi seperti itu. Tapi si anak ini enggak seperti itu. Anak ini dengan kerelaan hati penuh, dengan ketulusan, dengan keikhlasan yang penuh mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun resikonya itu tadi ya, dia bisa kelaparan, dia bisa sakit dan lain sebagainya. Dan pelajaran ketiga dan terakhir yang bisa kita ambil dari anak ini adalah Tuhan Yesus mengubah sesuatu yang remeh menjadi luar biasa. Tuhan Yesus mengubah sesuatu yang remeh menjadi luar biasa. 5 roti jelai dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang laki-laki. Perempuan dan anak-anak enggak dihitung loh itu adik-adik. 5.000 orang laki-laki. Jadi kalau Kak Moris perkirakan 5.000 orang laki-laki kalau dijumlah sama perempuan sama anak-anak, bisa jadi yang mengikut Yesus pada waktu itu bisa jadi 10.000 orang, bisa jadi 15.000 orang. Kita enggak pernah tahu. Bayangkan ya, 5 roti jelai dan 2 ekor ikan untuk lebih dari 5.000 orang. Apakah itu mungkin adik-adik? Sepertinya tidak mungkin. Tapi di dalam Tuhan, itu tadi Kak Moris katakan, Tuhan bisa mengubah sesuatu yang remeh, sesuatu yang sepele, sesuatu yang mungkin buat banyak orang gak ada artinya, menjadi sesuatu yang luar biasa. 5 roti jelai dan 2 ekor ikan yang dianggap sepele bisa Tuhan jadikan, bisa Tuhan gunakan untuk mujizatnya memberi makan lebih dari 5.000 orang, bahkan sampai sisa 12 bakul adik-adik. Tidak ada pemberian yang terlalu sedikit buat Tuhan kalau kita memberikannya dengan tulus hati. Kalau adik-adik ingin memberikan persembahan, Kak, aku pengen memberikan persembahan, cuman sama mama misalnya ya, sama mama cuma dikasih 5.000 buat jajan sama transport, jadi sisanya cuma 500 perak. Jadi 500 perak selama 6 hari, Senin sampai Sabtu, cuma kekumpul 3.000 Kak. Sedangkan persembahan teman-temanku ada yang 5.000, ada yang 10.000. Jangan berkecil hati, walaupun cuma 3.000 perak, kalau kalian memberikan itu dengan sepenuh hati, Tuhan akan jadikan itu luar biasa. Atau kalian pengen pelayanan adik-adik, Kak aku pengen pelayanan tapi aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa nari, aku gak bisa gambar, aku cuma bisa mewarnai. Gak apa-apa adik-adik, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau mewarnai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini Tuhan aku mau mewarnai sebagus mungkin untuk Tuhan. Maka Tuhan akan gunakan bakat mewarnai adik-adik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pernah malu, jangan pernah merasa memberikan kepada Tuhan terlalu sedikit, karena di dalam Tuhan, walaupun itu sedikit, itu bisa Tuhan jadikan luar biasa. Kak Moris mau tutup ini dengan sebuah kisah yang mirip sama seorang ya anak yang memberikan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan ini, yaitu anak yang bernama, mungkin slide-nya ya, ini namanya Hetty Mayweather. Hetty, jadi Kak Moris gak tahu penyebutannya seperti apa ya, cuman Kak Moris bilang adik Hetty aja ya. Adik Hetty ini lahir tahun 1877. Ketika adik Hetty ini umur 6 tahun adik-adik, dia pengen datang ke gereja, ingin datang ke sekolah minggu. Tapi karena gerejanya kecil, gerejanya sempit adik-adik, karena gereja kecil dan sempit, dia nggak bisa masuk, karena terlalu penuh dia nggak bisa masuk. Ketika dia kesulitan nggak bisa masuk, dia bertemu sama pendetanya, terus dia bilang, Pak Pendeta, aku pengen sekolah minggu, tapi ini gerejanya penuh, aku nggak dapat tempat duduk. Akhirnya si Hetty ini digendong sama pendetanya, ditaruhlah di depan. Akhirnya hari itu dia bisa sekolah minggu. Dan ketika pulang,
adik Heti ini bilang sama pendetanya, Pak Pendeta tolong dong ini gedung gerejanya direnovasi gitu loh adik Pak Pendeta, supaya bisa menampung lebih banyak orang, supaya saya bisa gak takut lagi datang sekolah minggu. Dan itu menjadi menjadi motivasi buat Pak Pendetanya sendiri, supaya dia, oh ya aku harus berjuang lagi supaya bisa membesarkan gereja. Tapi yang namanya usaha ya gak selalu berhasil. Setahun, 6 bulan, setahun tidak ada hasil apa-apa. Tapi ketika masuk 2 tahun, Pak Pendeta ini tahu, dapat kabar kalau adik Heti ini sedang sakit. Dan ketika dia tengok ke rumahnya, ternyata adik Heti ini sudah gak terselamatkan nyawanya. Mungkin adik Heti ini lahir di keluarga yang miskin, adik-adik. Lahir di keluarga yang miskin, mungkin karena pengobatannya kurang, tidak dapat pengobatan yang baik, akhirnya adik Heti ini meninggal 2 tahun kemudian. Saat dia meninggal, ibunya itu saat pendetanya datang untuk melayat ya, ibunya memberikan sebuah dompet yang lusuh, dompet yang kotor, berisi uang 57 sen adik-adik, 57 sen dolar. Kalau adik-adik tahu, $1 itu sekitar 15.000 rupiah. 57 sen itu kira-kira setengah dolar. 15.000 dibagi 2 berarti sekitar 7.500 rupiah. Tapi di sana dia menuliskan di dompet berisi 57 sen itu ada surat kecil yang bertuliskan seperti ini. Uang ini untuk membantu pembangunan gereja agar bisa diperluas sehingga lebih banyak anak-anak bisa menghadiri sekolah minggu. Ternyata adik Heti ini memberi dengan kekurangannya dia. Dia menabung sedikit, mungkin sedikit banget ya, cuma 57 sen. Tapi dia ingin memberikan itu, tabungannya itu untuk bisa memperlebar gereja supaya banyak orang datang sekolah minggu. Sesuatu yang begitu mulia. Sampai akhirnya itu menggerakkan hati pendeta untuk berjuang lebih keras lagi. Dia menceritakan itu ke banyak orang sampai akhirnya banyak donatur datang, banyak investor datang. Dari 57 sen itu pada zaman itu langsung donatur itu memberikan sampai $250.000 pada zaman itu sangat-sangat besar, dan akhirnya mereka bisa membangun gereja yang begitu besar. Dari hanya 57 sen, 7.500 perak, adik-adik. Persembahan yang mungkin dianggap begitu sepele, tapi Tuhan ketika itu benar-benar diserahkan dengan Tuhan sepenuh hati, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu hasil dari 57 sen. Tidak hanya gereja yang mereka bangun, ada gereja Temple Baptist Church di Philadelphia, Amerika Serikat yang menampung 3.300 orang. Tidak hanya itu, dari 57 sen itu juga menghasilkan rumah sakit Good Samaritan Hospital di Philadelphia juga yang begitu besar, begitu megah. Tidak hanya itu, juga menghasilkan universitas namanya Temple University Philadelphia yang juga reputasinya baik. Itu bermula hanya dengan 57 sen. Tidak ada persembahan yang terlalu sedikit di hadapan Tuhan kalau kita mau memberikannya dengan sepenuh hati, adik-adik. Mungkin slide terakhir, ya ini. Jangan khawatir, 5 roti dan 2 ikan itu lebih dari cukup. Ikut Tuhan kadang-kadang memang bukan hal yang mudah, adik-adik. Kita harus mengorbankan apa yang berharga buat kita, mengorbankan apa yang mungkin penting buat kita. Seperti anak ini yang mau mengorbankan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan yang dia punya satu-satunya untuk makan buat Tuhan. Juga seperti adik Heti yang mau dengan kekurangannya dia ingin memberikan persembahan untuk pelebaran gereja Tuhan, dan akhirnya terjadilah sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus bukan gembala yang jahat.
Dia adalah gembala yang baik. Kalau kita benar-benar tulus memberikan yang terbaik buat Tuhan, seberapapun itu, mungkin kecil buat manusia, mungkin kecil dipandang remeh oleh orang lain, tapi kalau kita memberikan sepenuh hati, Tuhan bisa bekerja buat setiap persembahan kita. Tidak melulu soal uang, tapi juga pikiran, waktu kita, Tuhan akan jadikan itu luar biasa di hadapan Tuhan. Mungkin itu firman Tuhan yang bisa Kak Morris sampaikan. Saya undang pemain musik, saya undang WL maupun choir. Kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan biarlah menjadi berkat buat adik-adik semuanya. Hidup ini adalah kesempatan, amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini terus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini hanya jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami anak-anak Tuhan diberi hati seperti anak yang mau rela memberikan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Hati yang benar-benar tulus memberi dengan apa yang dia miliki Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami memberikan dengan sepenuh hati, setulus hati, itu akan Tuhan jadikan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak ada pemberian yang terlalu sedikit di hadapan Tuhan. Tuhan akan jadikan itu luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan buat kami Tuhan, menjadi berkat buat kami semua Bapa. Dan biarlah anak-anak Tuhan setelah beribadah online ini mereka bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bertumbuh dan bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja menanamkan firman Tuhan ini dalam hati mereka, hati anak-anak Tuhan di manapun mereka berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari tempat saya persilakan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sudah menguatkan kita semua ya.
Kita Terima jadi apa kasih. tadi? Jadi berkat ya Kak Ika? Oh, bukan jadi 2 roti Bukan, sama bukan jadi ikan badut. tadi. Bukan. Oh, bukan. Tapi sedihnya kita harus segera akhiri sekolah minggu online kita hari ini. Iya. Tetapi ingat, buat kakak-kakak kelas besar umur 12 sampai 19 tahun, sebentar lagi kita akan mulai sekolah Alkitab masa liburan online. Yeay. Bersama di dalam sejarah kita ngadain sal online, oke? Oke. Nanti tunggu Kak, tapi kelas kecilnya protes, terus kelas kecil kok enggak. Tunggu, coming soon, segera datang, ini rahasia, masih rahasia, oke? Siap. Oke, kita mau tutup, sampai jumpa minggu depan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Aku anak sekolah minggu GSI Maranatha Malang. Aku anak sekolah minggu GSCA, selalu gembira dan tertawa. Aku anak sekolah minggu GSCA, selalu memuji Aku Tuhan. anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu GSCA, selalu gembira dan tertawa. Aku anak sekolah minggu GSCA, selalu memuji Tuhan. Aku gembira, hahaha, aku tertawa, hahaha, aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kawan semua puji Tuhan. Sekali lagi ya, Puji namanya dengan semangat yang Yesus. sama. Aku anak sekolah minggu GSCA, selalu gembira dan tertawa. Aku anak sekolah minggu GSCA, selalu memuji Tuhan. Tepuk tangannya mana? Aku tertawa,